Saudara-saudara, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Semoga para sahabat semua ada dalam kondisi yang baik. Saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu di hari yang indah ini. Kuasailah hati dan pikiran kami, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, ya Roh Kudus. Supaya kebenaran firman yang kami baca, kami mengerti, dan kami juga dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Melalui kasih dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian Alkitab. Dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Beginilah bunyinya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang sudah mendengar. Dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama kita memperingati peristiwa Kristus. Yakni peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa arti dan makna dari peristiwa ini? Untuk Bapak, Ibu, dan saya, khususnya ketika kita sedang menjalani masa-masa pandemi sekarang ini. Saudara-saudara, dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa setelah Yesus memberkati para murid, ia kemudian berpisah dari mereka. Ia terangkat ke surga. Lalu para murid ini pulang dengan sukacita. Bahkan mereka setia memuji dan memuliakan Allah di bait-Nya yang kudus. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena mereka telah menyaksikan satu peristiwa penting, yakni Yesus kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah dan ia memerintah sebagai Raja. Nah, saudara-saudara, bukankah ini sebuah kabar baik? Bukan hanya untuk para murid di masa lalu, tapi juga untuk kita hari ini. Bahwa kita memiliki seorang raja. Raja yang sungguh solider dengan kita. Raja yang penuh dengan bela rasa. Raja yang sungguh-sungguh mengasihi manusia dan dunia ini. Sehingga ia melayani dengan penuh kerendahan hati. Bahkan ia rela memberi diri, disalibkan, dan mati. Dalam kasihnya itu ia mengalahkan kuasa maut. Ia mengalahkan penderitaan. Karena di hari yang ketiga ia bangkit.
Dan hari ini saudara-saudara, Anda dan saya memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang menegaskan bahwa Dia menjadi Raja untuk kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini, sungguh kita patut berpengharapan. Karena kita memiliki seorang Raja yang penuh dengan belas kasih. Pandemi ini belum selesai. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Tapi satu hal yang pasti saudara-saudara, bahwa kita punya seorang Raja yang terus ada bersama dengan kita. Raja yang penuh dengan belas kasih. Dan karena itu, biarlah kita tidak membiarkan diri kita terpuruk dalam situasi pandemi. Jangan kita biarkan keputusasaan menghantui kita, sehingga kita hidup dalam persungutan tiap-tiap hari. Kita hidup dalam kecemasan dan ketakutan yang pada akhirnya justru melemahkan imunitas kita. Tapi baiklah saudara-saudara, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya bersuka cita sama seperti para murid. Karena kita punya Raja. Raja yang penuh dengan bela rasa. Dan bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Tapi semangat yang patah justru mengeringkan tulang. Karena itu, saudara-saudara, bergembiralah, bersukacitalah. Karena kita punya seorang Raja yang sungguh-sungguh solider, peduli dengan kita. Yang kedua, saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus betul menegaskan bahwa Ia adalah Raja. Dan kalau Ia adalah Raja, maka kita adalah para abdi dari Raja itu. Kita adalah hamba-hamba dari Sang Raja. Dan sebagai seorang hamba, kita mesti melayani Dia. Tentu melayani tidak hanya dengan tinggal dalam pelayanan-pelayanan ritual di rumah-rumah ibadat. Kalau Bapak Ibu membaca, misalnya dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, di sana kita mendapati satu tugas penting yang diamanatkan oleh Yesus kepada para muridnya, yakni supaya mereka menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Amanat untuk hidup sebagai saksi ini juga dimiliki oleh Anda dan saya di masa kini. Menjadi saksi berarti kita mau menuturkan kebenaran-kebenaran Kristus. Menjadi saksi berarti kita mau menyatakan cinta dan kebaikan Allah dalam hidup sehari-hari bersama dengan sesama. Kita tidak lagi menjadikan hidup kita
sebagai pusat dari segala-galanya. Tetapi dengan menjadikan Kristus sebagai pusat, sebagai raja, maka kini mata kita tertuju kepada sesama. Kita mau melayani sesama, sama seperti Kristus yang sudah melayani manusia dan dunia ini. Dan pelayanan itu tidak boleh hanya diungkapkan sebatas kata. Pelayanan itu harus menjadi perbuatan sehari-hari. Kasih dan kebaikan mesti kita bagikan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Membagi kasih dan kebaikan berarti kita menghidupi harapan. Dan harapan itu akan semakin mengokohkan kita untuk terus menjalani hari-hari kehidupan. Mengisinya dengan karya terbaik. Untuk hormat dan kemuliaan Kristus, Sang Raja kita. Maka saudara-saudara, panggilan kita dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah jadi saksi untuk sesama. Itulah cara terbaik memuliakan Allah dengan memanusiakan manusia. Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah dan jadilah saksinya.